Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, bunda, dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan nasihat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya mengenai bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah, ada 5 perkara atau 5 kesempatan yang Rasulullah SAW minta untuk kita sebagai umatnya menjaga. Nah, barangkali kesempatan ini bisa kita tarik dalam artian sekarang atau dalam istilah sekarang adalah privilege. Nah, mari kita simak hadis berikut ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara." Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Nah, kita tahu bahwa masa muda merupakan masa di mana manusia berada dalam kondisi yang sangat prima, didukung dengan kondisi fisik yang kuat, panca indera yang sehat. Nah, untuk itu Rasulullah SAW menginginkan kita sebagai umatnya untuk memaksimalkan privilege yang Allah berikan kepada kita ini. Dengan apa? Dengan beramal solih. Selagi masih muda, marilah kita banyak belajar, bekerja dengan giat sebagai bekal kita baik di hari tua ataupun di akhirat nanti. Karena kenapa Rasulullah mengingatkan ini? Masa muda sebelum datangnya masa tua. Di saat tua nanti kita akan berada dalam kondisi yang serba terbatas, baik itu kesehatan fisik yang mulai melemah, panca indera yang mulai melemah. Dan kita tahu bahwa walaupun manusia di saat tua memiliki keinginan-keinginan yang ingin dicapai, memiliki impian dan memiliki tekad, akan tetapi karena kondisinya yang serba terbatas, baik itu fisik, terutama fisik ya, oleh karena itu di saat tua nanti semua potensi yang dimiliki oleh kaum muda akan mulai berkurang. Untuk itu, mari kita maksimalkan potensi kita di masa muda ini dengan beramal soleh yang rajin, kemudian bekerja dengan giat sebagai bekal di hari tua nanti, agar di hari tua kelak kita menjadi orang tua yang berbahagia. Sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Dalam sebuah mahfuzat dikatakan bahwa as-sihatu tajun ala ru'si, as-sihatu la yaroha ilal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota bagi setiap individu, dan kesehatan itu biasanya tidak diperhatikan kecuali oleh orang-orang yang sakit. Nah, jadi kesehatan merupakan sebuah anugerah yang besar dan mahal harganya, tidak ternilai oleh kita, sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya manusia, dan tidak memandang apakah hambanya itu muslim ataukah bukan muslim. Nah, dengan kesehatan kita bisa melakukan segala aktivitas yang kita inginkan. Kita bisa beribadah, kita bisa bekerja sebaik mungkin dikala kita sehat. Untuk itu Rasulullah SAW meminta umatnya untuk menjaga kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan? Kita diminta untuk menjaga kesehatan baik dengan cara makan makanan yang halal, yang thayyib, kemudian jangan lupa berolahraga. Karena dengan sehat itulah kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Bagaimana di saat kita sakit? Tentunya kita tahu bahwa di saat kita sedang sakit, kita kesulitan untuk melakukan berbagai macam aktivitas, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita syukuri kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu atau masa lapangmu sebelum masa sempitmu.
Kita tahu bahwa apa yang kita miliki berupa harta benda dan kekayaan, kita harus sadar di dalamnya ada hak-hak orang yang membutuhkan. Nah, untuk itu di saat Allah memberikan kepada kita kelapangan berupa rezeki yang berlebih, kita harus ingat dan harus tahu bahwa kita harus memanfaatkan harta kita untuk kebaikan umat, untuk kesejahteraan umat. Karena harta itu sesuatu yang harus dijaga dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban. Nah, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sebagian harta kita yang dijadikan dengan hewan kurban yang kemudian disembelih dan dibagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga harta kita bisa bermanfaat dan bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Wa faraghuka qabla suglika. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita terkait dengan waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk kita. Nah, Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita untuk memanfaatkan dan menjaga waktu luang kita. Dengan apa? Bisa kita gunakan untuk membaca buku, bersilaturahim dengan keluarga, dan juga kita bisa mempelajari hal-hal yang baru yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Karena apa? Di saat kita sibuk, kita akan kesulitan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan tanpa ada tekanan. Untuk itu, waktu luang merupakan waktu yang nikmat, bisa kita optimalkan sebaik mungkin agar kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak membuang waktu kita sia-sia. Wahayatika qabla mautika. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaga dan memaksimalkan hidup kita sebelum datangnya kematian. Nah, hidup sesungguhnya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Barangkali jika kita berputus asa dan merasa bahwa kita telah menyia-nyiakan waktu luang kita, menyia-nyiakan harta kita, menyia-nyiakan masa muda kita, kita harus ingat ada kesempatan, selalu ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selama kita hidup dan belum datangnya kematian, kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan yang besar untuk berbuat baik kepada sesama. Baik itu kepada diri kita, kepada orang tua kita, dan kepada tetangga kita. Dengan begitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani di kehidupan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengingat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Kata Nabi Muhammad SAW, jika manusia meninggal atau meninggalkan ruhnya dari jasadnya, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakoh jariyah atau sodakoh jariyah, harta yang kita infakkan yang kemudian dimanfaatkan kepada orang lain. Selama hartanya dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bisa kita artikan bahwa seseorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu agama khususnya kepada murid, kepada umat, maka selama ilmu itu diingat, selama ilmu itu diamalkan oleh orang-orang yang telah kita ajari, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah doa dari anak-anak kita yang soleh. Kita sebagai orang tua tentunya mendidik anak dan anak murid kita, anak kandung kita. Nah, di saat anak-anak kita mendoakan kita, maka doa-doa anak-anak kita menjadikan pahala untuk kita kelak saat kita sudah meninggal. Oleh karena itu, ayah bunda dan sahabat GIS 3 Yogyakarta, marilah kita mengoptimalkan waktu kita, memaksimalkan waktu kita sebaik mungkin. Jangan berputus asa jika kita merasa
bahwa kita sudah terlambat melakukan kebaikan. Tetapi ingat nasihat terakhir Rasulullah SAW, wahayatika qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Jadi kesempatan akan selalu terbuka lebar. Demikian tadi hadis Rasulullah SAW sebagai nasihat kepada kita, khususnya generasi kaum muda, untuk mengoptimalkan, memaksimalkan, dan menggunakan waktunya, kesempatannya, dan privilege yang Allah berikan kepada kita, agar kita tidak membuang waktu kita sia-sia. Demikian tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.